Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dandan Luhur Saraswati. Sebelum kalian lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiah Nabila, NPM 202042500033 dari kelas R4A Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang termodinamika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah termodinamika. Apa itu termodinamika? Apa sih arti dari termodinamika itu? Dan seperti apa penerapan atau aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mari kita bahas. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, dari kata termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Termodinamika merupakan bagian ilmu fisika yang mempelajari bagaimana energi panas atau kalor dapat mengalir dari satu medium ke medium lain atau proses aliran energinya, dan akibat dari perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu tersebut. Maka termodinamika ini erat kaitannya dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Lalu, seperti apa penerapan termodinamika dalam kehidupan kita? Nah, di sini aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia, lalu pada peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri. Nah, itu adalah contoh-contoh dari penerapan termodinamika yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada video kali ini yang saya akan bahas yaitu tentang yang pertama adalah pengertian termodinamika. Tadi di awal sudah saya jelaskan tentang pengertian termodinamika. Lalu yang kedua adalah sejarah termodinamika. Di sini untuk mengetahui perkembangan termodinamika dari abad ke abad beserta penemunya. Lalu selanjutnya adalah temuan termodinamika. Untuk mengetahui penemuan dari ilmuwan terhadap termodinamika. Lalu sistem termodinamika. Dan terakhir adalah hukum dasar termodinamika. Nah, kita membahas tentang sejarah termodinamika. Sejarah perkembangan ilmu termodinamika berawal sejak manusia memikirkan tentang panas. Seorang filsuf dan ilmuwan Yunani, yaitu Aristoteles, pada tahun 350 sebelum Masehi, dia mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi, atau materi tersusun dari panas. Nah, penalaran yang dilakukan oleh Aristoteles ini dibawakan oleh Galileo Galilei pada tahun 1593 yang menganggap bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur dengan penemuannya berupa termometer udara. Nah, selanjutnya pada tahun 1778 seorang ilmuwan juga yang bernama Thomas Alva Edison memperkenalkan mesin uap pertama yang mengkonversi panas menjadi kerja mekanik.
Nah, mesin tersebut disempurnakan oleh Sadi Carnot pada tahun 1824. Ia berupaya menemukan hubungan antara panas yang digunakan dan kerja mekanik yang dihasilkan. Nah, hasil dari pemikirannya ini menjadi titik awal perkembangan ilmu termodinamika klasik. Dan ia juga dianggap sebagai bapak termodinamika. Lalu ada William Thomson atau Lord Kelvin yang memperkenalkan istilah termodinamika melalui makalahnya yang berjudul An Account of Carnot's Theory of the Motive Power of Heat. Dan masih banyak lagi penemu dan temuan yang mereka temukan dari ilmu termodinamika ini. Lalu selanjutnya adalah temuan termodinamika. Nah, salah satu temuan dari ilmuwan tadi itu adalah Sadi Carnot yang menemukan mesin Calor yang biasa disebut dengan mesin Carnot. Nah, di mana mesin ini berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya apa? Contohnya itu mesin motor, seperti pada gambar di samping. Jadi, dari hasil pembakaran dari bahan bakar diubah menjadi energi gerak dalam mesin. Nah, mesin Carnot memanfaatkan prinsip Calor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa melakukan usaha. Saat aliran Calor terjadi, panas yang mengalir diubah menjadi usaha seperti gerak. Nah, agar dapat menghasilkan usaha, mesin Carnot perlu menjalani 4 langkah, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Namun, tidak semua mesin dapat mengubah seluruh panas menjadi usaha. Sebagian besar panas terbuang sia-sia, sedangkan sebagian lain menjadi bunyi, getaran, atau asap, dan hanya sebagian kecil yang menjadi usaha. Maka lahirlah konsep efisiensi mesin Carnot, yaitu perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang sistem termodinamika. Sistem termodinamika merupakan bagian-bagian dari lingkungan yang diperhitungkan. Nah, klasifikasi sistem termodinamika ini berdasarkan pada sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan materi, kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan. Nah, jadi di sini ada beberapa macam sistem termodinamika. Yang pertama adalah sistem terbuka. Apa sistem terbuka itu? Sistem terbuka adalah sistem yang di dalamnya terjadi pertukaran energi, yaitu panas dan kerja, dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeabel. Nah, contoh dari sistem terbuka adalah samudra. Lalu, dalam sistem terbuka terdapat perjanjian yang dipakai untuk menganalisa sistem terbuka, yaitu yang pertama, untuk panas atau yang dilambangkan dengan Q bernilai positif jika diberikan kepada sistem dan akan bernilai negatif jika keluar dari sistem. Nah, untuk usaha atau dengan lambang W, jika bernilai positif jika keluar dari sistem dan bernilai negatif jika masuk ke dalam sistem. Lalu sistem yang kedua adalah sistem tertutup. Apa itu sistem tertutup?
Sistem tertutup adalah sistem yang di dalamnya terjadi pertukaran energi, yaitu energi panas dan kerja, tapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Nah, jadi tadi itu sistem terbuka adalah terjadi pertukaran energi panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya, sedangkan sistem tertutup di dalamnya terjadi pertukaran energi, yaitu energi panas dan kerja, tapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan, seperti itu. Nah, contoh dari sistem tertutup yaitu balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara dalam balon tetap, akan tetapi volumenya ini berubah dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Selanjutnya, suatu sistem dapat mengalami pertukaran panas dan kerja atau kedua-duanya, biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya, yaitu ada dua, ada pembatas adiabatik dan pembatas rigid. Pembatas adiabatik tidak diperbolehkan adanya pertukaran panas, sedangkan pembatas rigid tidak diperbolehkan adanya pertukaran kerja, gitu. Selanjutnya adalah sistem terisolasi. Apa itu sistem terisolasi? Sistem terisolasi adalah sistem yang di dalamnya tidak terjadi pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungannya. Contohnya, air yang disimpan dalam termos. Contoh lainnya yaitu tabung gas yang terisolasi. Sedangkan pada kenyataannya, sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti akan terjadi sedikit pencampuran walau hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi. Selanjutnya adalah kita membahas tentang hukum termodinamika. Terdapat 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem dari sebuah termodinamika, yaitu yang pertama adalah hukum ke-0. Hukum ke-0 menjelaskan tentang kesetimbangan termal berlaku universal. Dengan kata lain, apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal yang sama bila disatukan. Apa bunyi dari hukum ke-0? Nah, bunyinya yaitu jika dua benda berada dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu dengan lainnya. Lalu contohnya dari hukum ke-0 termodinamika yaitu saat kita membuat air hangat untuk mandi. Nah, di situ kita mencampurkan air panas dengan air dingin atau air suhu ruang. Nah, maka kalor dari air panas tersebut akan berpindah ke air dingin atau air suhu ruang hingga mencapai kesetimbangan termal. Lalu selanjutnya adalah hukum ke-1 termodinamika. Hukum ke-1 ini berkaitan dengan kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Bunyinya seperti apa untuk hukum ke-1 termodinamika? Bunyinya yaitu energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Nah,
pada hukum ke-1 termodinamika ini terdapat persamaan, yaitu Q sama dengan W ditambah delta U. Q ini artinya adalah kalor, lalu W adalah usaha atau kerja, dan delta U adalah perubahan energi dalam, yang semuanya dalam satuan joule gitu. Nah, dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh kalor yang diterima atau dilepas oleh benda akan dijadikan usaha dan ditambahkan dengan delta U atau perubahan energi dalam. Nah, dari rumus ini itu dipakai dengan perjanjian sebagai berikut. Perjanjiannya yang pertama, W atau usaha bernilai positif jika sistem melakukan suatu usaha. Nah, kalau usahanya bernilai negatif, itu artinya sistem menerima usaha. Nah, sedangkan untuk Q atau kalor bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Jika Q-nya bernilai positif, itu artinya sistem menerima kalor. Seperti itu. Lalu selanjutnya, hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini menunjukkan kondisi alami alur kalor suatu objek dengan sistem. Nah, dari hukum ini itu terdapat pernyataan eksperimental dari dua ilmuwan, yaitu Kelvin Planck dan Clausius. Nah, pernyataan pertama dari Clausius, yaitu tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa. Jadi hasil satu-satunya yaitu perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Lalu pernyataan oleh Kelvin Planck, tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah neto kerja ke sekeliling dengan menerima energi panas dari satu reservoir termal. Hukum selanjutnya yaitu hukum ketiga termodinamika. Nah, hukum ketiga ini berkaitan dengan temperatur nol mutlak atau nol absolut. Hukum ketiga ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, maka semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Juga pada hukum ketiga ini menyatakan bahwa jika entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut yang bernilai 0. Jadi itulah penjelasan dari materi termodinamika yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, and